sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang piutang. Sedangkan pengertian dari inflasi yaitu naiknya harga-harga barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu yang panjang atau berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan uang. Kerangka kebijakan. Kerangka kerja yaitu Inflation Targeting Framework. Dengan kerangka ini, Bank Sentral secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan untuk mencapai sasaran inflasi kebijakan moneter dilakukan secara forward-looking. Tujuan dan sasaran kebijakan moneter yaitu yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi, yang kedua, menjaga kestabilan harga, dan yang ketiga, memperbaiki neraca pembayaran dan perdagangan, keempat, mengendalikan mata uang, kelima, mempertahankan keseimbangan antara likuiditas, perekonomian, dan stabilitas tingkat harga, yang keenam, meningkatkan kesempatan kerja, dan yang untuk sasaran yaitu cadangan dana pada sistem perbankan. Peralatan dan efektivitas. Peralatan terbagi menjadi 3, yaitu pengendalian kredit umum, 2. Pengendalian kredit selektif, 3. Moral suasion. Sedangkan efektivitas terbagi menjadi 5, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 3. Meningkatkan kesempatan kerja, 4. Meningkatkan penerimaan devisa negara, 5. Serta memberi pengaruh pada kebijakan makro lainnya. Menurut Kwa dan Fahey 1995 adalah komponen inflasi yang tidak memiliki pengaruh terhadap output real dalam jangka menengah panjang, dapat dikatakan sebagai fenomena moneter. Sedangkan menurut Okun 1970 dan Fleming 1976 merupakan kecenderungan perubahan harga-harga secara umum. Laju inflasi dengan rumus PT sama dengan PT plus ET plus C, di mana P adalah laju inflasi, P adalah inflasi inti, E adalah inflasi sesaat, dan C adalah inflasi yang berasal dari perubahan kebijakan pemerintah. Metode pengukuran inflasi inti. 1. Persyaratan pengukuran inflasi inti ada 2, yaitu timely dan robust and unbiased. Yang kedua, ada alternatif metode pengukuran inflasi inti. Ada 2, yaitu 1. Penyesuaian atau adjustment. Kedua, ada pengukuran statistik, yaitu statistical measure. 3. Ada pengujian hasil pengukuran inflasi inti. Pengalaman beberapa negara. Pertama, hiperinflasi Jerman tahun 1921 sampai 1923, di mana pada tahun 1921 dilakukan operasi dan rekonstruksi dan perekonomian setelah Perang Dunia I, yang menyebabkan pengeluaran pemerintah Jerman jauh melebihi pendapatannya. Untuk menutupi peningkatan pengeluaran ini dengan meningkatkan pajak dan meminjam dari publik, mencetak lebih banyak mata uang untuk membayar kepada individu atau perusahaan. Pada tahun 1923, anggaran pemerintahan Jerman semakin memburuk. Pemerintah melakukan pembayaran kepada pekerja yang mogok. Akibatnya, pengeluaran pemerintah meningkat drastis dan pemerintah mencetak mata uang pada tingkat yang lebih cepat. Yang kedua, hiperinflasi Zimbabwe. Pada tahun 2008, hutang pemerintah yang tinggi dan produksi yang menurun yang menyebabkan pemerintah mencetak mata uang yang bertujuan untuk mengurangi krisis jangka pendek. Hubungan uang dan inflasi. Kapanpun suatu negara mengalami inflasi yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang berkelanjutan, tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar juga sangat tinggi atau free demand. Jika jumlah uang yang beredar sangat tinggi dalam tahun ke tahunnya, ekonomi akan terus bergerak ke tingkat harga yang semakin tinggi.